Halo Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi alam bawah sadar kalian. Seperti biasa, ini timeless dan general. Artinya timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini dan emang message-nya resonates, artinya waktu yang tepat untuk kalian. Oke. General artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign kalian, moon sign, rising atau ascendant sign kalian, Venus, Jupiter, Mars, atau bahkan North Nodes ya, kalau emang kalian terbiasa dengan North Nodes. Untuk cross watcher dengan maksudnya cross watcher adalah kamu semua yang berurusan dengan seorang Libra, kalian welcome untuk join karena energinya bisa ketukar, jadi message-nya bisa banget untuk kalian juga. Dan ini bacaan ini untuk semua ya, untuk semua Libra, maksudnya untuk semua Libra, untuk kalian semua yang punya Libra di birth chart kalian. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link yang mana kalian bisa tinggal klik, isi data-data kalian, pulang kalian punya birth chart kalian ya. Itu semua gratis ya, jadi dan gue saranin untuk di save. Apa lagi? Oh ya, ini yang membedakan adalah tema ya, temanya alam bawah sadar yang memang mungkin kalian belum terbiasa, tapi sebenarnya seperti hal-hal tarot yang pada biasanya, hanya ini temanya aja yang berbeda. Alam bawah sadar itu maksudnya di tahun 2020 ini, dimana kita semua rata-rata kebanyakan ya, entah dalam masalah profesional atau personal ya, bahkan sampai ke yang dulu-dulu sejarah kita sendiri, itu harus kita diminta untuk berubah, ada perubahan signifikan yang harus kita hadapi. Bahkan mungkin beberapa dari kita sudah memulai perubahan itu dari beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ini selama 3 tahun terakhir ini, 3 bahkan 4 tahun terakhir ini, kita semua lagi dalam masa transisi perubahan. Nah, ada beberapa dari kita yang udah mulai perubahan itu, tapi ternyata masih ketemu hal-hal yang sama, repeating the lessons. Jadi maksudnya gue di sini ngangkat tema alam bawah sadar, artinya terkadang kita luput dari kesadaran kita sendiri untuk merubah kebiasaan dan pattern kita sendiri, sehingga kita selalu repeating the lessons gitu ya. Karena memang alam bawah sadar itu artinya segala sesuatu yang kita pelajari dari waktu kita kecil sampai kita sekarang, dan itu menjadi suatu otomatis kita melakukan atau kita bertindak, bersikap, bertutur kata, bahkan berpikir, cara kita berpikir dan persepsi itu sudah otomatis gitu. Itu semua alam bawah sadar itu punya role yang sangat signifikan dalam membentuk realitas kita. Jadi kayak contoh, kenapa sih gue udah begini, gue udah ganti gini, gue udah gini, tapi masih aja gue ditipu? Kenapa gue masih aja disakitin? Kenapa gue, padahal gue udah putusin yang itu, gue udah putusin yang ini, gue masih aja kayak gini-gini aja. Jadi different day, same shirt, different face, same shit, sama ya. Jadi gue mencoba ngangkat itu ya, jadi juga untuk supaya kita tidak selalu mengulang pattern yang sama ya, di situasi atau sikon yang berbeda. Kebetulan kalau gue settingan gue lagi di rumah temen ya, jadi beda. Agak lebih keren dan lebih sunyi. Ten of Earth. Libra dan alam bawah sadar. Challenge kalian, Seven of Air, Seven of Swords. Fondasinya kalian, distant past, love, lovers. Ini energi yang Gemini ya, choices. In the recent past yang baru saja lewat terjadi, Ten of Air, Ten of Swords. Fokus kalian, Six of Water,
Six of Cups. Near future, Five of Water, Five of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Two of Cups. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, ya, yang mempengaruhi kalian, mungkin tanpa kalian sadari juga, gitu ya. Itu kalian dapat Seven of Fire, Seven of Wands. Untuk ketakutan dan harapan, Page of Fire. Outcome, Six of Earth, energinya kalian sendiri. Ace of Earth, Ace of Pentacles. Artinya kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin punya ini entah komitmen yang baru, ya, kontrak kerja, properti, Six of Air. Kalian ingin meninggalkan apapun dramanya di belakang, ya. Two of Earth, kalian lagi juggling, kalian lagi menimbang-nimbang antara dua hal yang berbeda, entah itu profesional atau personal, atau stay or leave, gitu. Dua hal yang berbeda yang memang itu value, punya nilai buat kalian, ya. Three of Earth, Three of Pentacles. Kalian ingin mencoba melebarkan sayap kalian. Kalian mencoba untuk bekerja sama, kolaborasi, ya, untuk mencapai suatu goal, kerjasama, delegasi. Chariot, kalian ingin maju, terus maju, moving forward, ya. Cuman kalian ini kayaknya kalian tertambat, kalian nggak bisa moving forward, walaupun kalian sudah mencoba untuk menguasai diri kalian sendiri, tapi enggak. Ya, ini cuma pose, kalian cuma ngebluff, kalian pengen moving forward, tapi ini mungkin masalah dengan transportasinya, ya. Ini jelas energi Cancer. Buat kalian Cancer itu ada di Libra, ya, Libra, Virgo, Leo, Cancer. Di status kalian sendiri, sosial status, karir, reputasi, ya, kalian berpose. Seakan-akan kalian punya kemenangan itu, seakan-akan kalian sudah menguasai diri kalian sendiri, dan kalian masih belum bisa moving forward. Itu cuma pose, dia terlalu cantik untuk bisa bikin jalan itu chariot, itu kereta, terlalu cantik dia, bukan warrior itu. Dan ini cuma kayak dekorasi gitu loh, yang hanya mempercantik, ya. Dan kuda-kudanya juga kalem. Ini istilahnya cuma pose doang nih. Kalian kelihatannya menguasai diri kalian sendiri. Kalian kelihatannya, nah, I'm sorry to say, no you're not. Three of Water. Three of Water ini gosip, ini having fun, ini hanging out, ini pihak ketiga, ini orang ketiga, ini selingkuhan. The Word, ini baru completed, ya. Completion, sesuatu sudah cycle-nya sudah terbentuk, completed. Energi Aquarius buat kalian itu ada di Libra,
pleasure. So pleasure, romance, love affairs. Three of Cups. Okay, pleasures, having fun. Ya, itu sudah berakhir. Okay, sudah berakhir. Dan High Priestess, ada silence, ada yang disembunyikan, ada rahasia. Ini atau juga bisa ini insting kalian, deep knowing, sesuatu yang sudah berakhir. The Hermit, energinya Virgo, sesuatu yang sudah berakhir buat kalian. Dan kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian kan, makanya ada The Chariot. Tapi kalian masih belum tuntas dengan healingnya kalian sendiri, jadi kelihatannya aja belum tentu, belum benar-benar tuntas. Ya, The Hermit masih ada hening, itu masih dalam keheningan ya. Masih dalam mengisolasi diri, ghosting, tidak adanya komunikasi. Terus The Tower, perubahan sudah harus terjadi, transformasi itu sudah harus terjadi. Energinya Scorpio, entah itu di masalah income, value kalian sendiri, prioritas kalian, bahkan materi, possession kalian juga. Sekarang kan Scorpio ya, sekarang itu Scorpio, seasonnya masih Scorpio. Baru besok masuk ke Sagittarius. Jadi ya, ada di situ semua kalian, dan ini juga tentang diri kalian sendiri ya, yang kalian harus bangun. Oke, itu aja dari subconscious mind kalian. Untuk memulai sesuatu yang baru, kalian harus melewati semua tadi di belakang yang udah kita jelasin. Oke. Current situation saat ini kalian ada di Ten of Earth, Ten of Pentacles. Ini adalah kemapanan, stabilitas, rumah tangga, properti, mapan dan stabil. Challenge-nya kalian, Seven of Swords, mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan, membuat strategi, mencoba melarikan diri dari realitas kalian, ya, mencoba menjadi diri kalian sendiri dengan mencuri-curi kesempatan, karena kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri di keseharian kalian. Jadinya kalian harus mencuri-curi kesempatan untuk menjadi benar-benar diri kalian sendiri. Ya, challenge-nya adalah menjadi diri kalian sendiri kapanpun dan setiap saat, jadi diri kalian sendiri. Jadi intinya challenge-nya kalian adalah integritas kalian. Integritas kalian sendiri kalian harus hadapi. Oke. Kalau kita selalu bicara dan bertingkah laku sesuai kebenaran siapa diri kita nggak perlu. Kita nggak perlu yang namanya mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan, ya kan? Nggak perlu. Your fondasi kalian dan distant past yang itu adalah bukan Six of Cups, sorry, ini The Lovers, pilihan ya, pilihan kalian mau tinggal atau pergi, kalian pilihan antara dua kekasih,
Energinya Gemini. Buat kalian, Gemini itu ada di distance. Ada jarak. Segala sesuatu yang berbau dengan jarak. Secara emosional mungkin berjarak. Travel, ya. Jarak benar-benar secara geografis, tentang segala sesuatu yang asing, atau memang perbedaan budaya, atau memang segala sesuatu yang baru yang kalian gak pernah temui sebelumnya, ya. Tentang wisdom, filosofi, hukum, tentang agama, spiritual, tentang higher education. Kalian ada pilihan di situ. Kalian ingin berkembang atau terus melakukan hal yang sama. Bisa juga seperti itu artinya, ya. Melakukan hal-hal yang sama yang kalian sudah menjadi profesor atau master, ya. Atau kalian ingin mengembangkannya lagi, atau kalian ingin mengembangkan potensial kalian, atau kalian ingin kalian ingin memperluas bidang yang kalian tekuni, bisa jadi, ya kan, higher education. Ini juga tentang travel dan foreign, ya. Secara energi Gemini, tapi kalau menurut Scorpio, Gemini ini juga tentang saat ini juga ini maksudnya tentang misteri, segala sesuatu yang di luar rasional kita, ya, cara berpikir kita, sesuatu yang tidak bisa kita jabarkan, tentang shared finance, partners resources, tentang sex, intimacy, bahkan juga aset dan warisan. Yang baru saja lewat adalah pembunuhan karakter itu sendiri. Kalian self deception, pengkhianatan. Kalian diminta untuk lahir kembali menjadi kalian versi baru, ya. Dan fokus kalian adalah nostalgia, memori atau anak-anak kalian, ya. Ini tapi lebih, kalau ke deck ini lebih ke masa kecil kalian sendiri, atau soul connection atau soul contract, past life connections, atau hubungan kalian dengan masa kecil kalian, atau kalian sudah punya hubungan dengan seseorang dari sejak kalian kecil. Tentang near future, kalian dapat 5 of Cups. Kalian akan merasa kehilangan, kalian akan merasa sedih. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? 2 of Cups. Soul connection, twin flame, soulmate, soul contract, spiritual connection, whatever you going to label it. Terserah kalian mau memberi label itu apa. Yang jelas ini ikatan antara dua orang, dua manusia, antara dua hal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari adalah 7 of Fire, 7 of Wands. Ini unicorn. Ini sesuatu hal yang ingin jadi kalian merasa harus kalian bela, gitu. Sesuatu hal yang kalian harus perjuangkan karena kalian percaya akan nilainya. Kalian percaya akan nilai itu sendiri, ya. Apapun rasa yang kalian rasa atau visi yang kalian punya, kalian percaya akan itu. Dan ketakutan juga harapan kalian. Ada Page of Fire. Kalian ingin menyampaikan, kalian ingin memberi kabar, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, tapi kalian takut. Tapi kalian punya hasrat, desire itu. Dan outcome-nya 6 of Pentacles, energi kalian sendiri, yang mana dalam menerima dan memberi harus balance, entah itu waktu, energi, fokus, ya, juga keterampilan, pengetahuan, itu harus balance. Kalau nggak balance, artinya ada yang timpang. Nah, di situ ada semacam hutang,
semacam gitu deh. Nah, gue pengen klarifikasi love. Four of air, Four of swords kebalik, Queen of water, Queen of cups, Ten of cups, Two of fire, High priestess, Hermit, Tower, Queen of fire, King of water, Page of water, Ace of earth. Alright, okay. Lovers pilihan ini ya, choices itu adalah kalian sudah overcoming, kalian sudah melewati segala kesedihan, renungan, bahkan pemahaman sudah kalian dapati dari yang apapun yang kalian merasa sakit hati atau kecewa itu udah kalian lewati. Oke. Mungkin ada hubungannya dengan Cancer, Pisces atau Scorpio. Ini energinya water. Ini tentang juga perasaan kamu sendiri, emosional kamu sendiri, ya. Biasanya ini gue artikan sebagai Cancer. Cancer itu buat kalian ada di social status kalian, reputasi kalian, dan long term goals kalian, tindakan kalian, dan juga karir kalian. Dan tindakan kalian secara emosional. Kalian baru saja melewati apapun yang membuat kalian kecewa. Yang kalian sudah kalian sudah menemukan damai, dalam arti ini udah complete, the completion, kebahagiaan yang maksimal. Kalian sudah mencukupi semuanya, kalian sudah mendapatkan semuanya. Sekarang masalahnya apa gitu kan, sekarang gue harus ngapain gitu. Two of fire, Two of wands, kalian di persimpangan jalan lagi. Kalian harus memilih, tapi kalian tahu kalian dibimbing, ya. Kalian mencoba membangun visi dalam memilih apa jalan yang kalian ingin tempuh, ya. High priestess, ada silence, tapi kalian tahu ini insting kalian sendiri. Insting kalian lagi on point, ya. Hermit, ini energinya Pisces. Buat kalian Pisces itu ada di kesehari-harian kalian, kebiasaan kalian dalam sehari-hari, bagaimana kalian menganalisa. Ini juga tentang kesehatan kalian sendiri, ini juga tentang bagaimana kalian men-service atau melayani orang lain. Ini silence, ada silence. Ini ada ini juga ada yang kalian sembunyikan, ya. Ada rahasia. Mungkin kalian dealing dengan Pisces. Hermit sama, silence. Ini energi Virgo, sesuatu yang sudah berakhir. Ini tentang karma, tentang ending, closure, juga tentang healing. Ya, ini kalian sedang healing, tentang healing dan juga tentang subconscious mind, alam bawah sadar kalian. Ini antara Pisces dan Virgo, polarity, ya.
Tower, perubahan yang signifikan dan mendadak. Energi Scorpio, di income kalian dan value, prioritas kalian. Queen of Fire, ini energinya buat gua, ini energinya Leo, tapi ini bisa juga energinya Aries atau Sagittarius. Tapi buat gua Queen of Wands itu energinya orang ketiga, pihak ketiga ya, mistress, yang juga Leo. Dia tahu bagaimana, dia tahu goalnya apa, dia selalu mengejar targetnya, dan dia selalu mengutarakan apa yang dia rasa ya. Dia sangat passionate dan dia sexy bomb ya. Makanya selalu dibilang pihak ketiga, terkenal dengan pihak ketiga. Leo itu ada di antara teman-teman kalian sendiri ya. Mungkin ada yang punya friends with benefit. Ya. Ada cinta di situ, Bu. King of Water, King of Cups, ada cinta di situ ya. Energinya Scorpio atau nggak Pisces. Page of Water, Page of Cups, ini ada ketulusan, kepolosan dalam mencoba memahami, mencoba menawarkan hatinya, membuka hatinya tanpa harus berasumsi macam-macam. Ini juga tentang anak ya, bisa juga energi anak. Ini energi Pisces by the way. Gue pengen klarifikasi Six of Cups di fokusnya kalian. Banyak banget, sama hal yang sama, semuanya yang tadi semua. Tapi kebalik. Hermit, Tower, Queen of Wands, King of Water. Oke, Hermit, silence, keluar dari silence, tapi perubahan itu belum ada ya, perubahan signifikan itu belum terjadi. Queen of Wands juga, dia tidak tampak, tidak nggak available. Cinta itu juga belum ada. Kita lihat ini itu belum ya, itu cuman nggak gua anggap. Kalau emang keluar nanti keluar lagi. Klarifikasi dari Six of Water. Three of Earth kebalik, Three of Pentacles kebalik, The World kebalik, Six of Air, Seven of Earth, Seven of Pentacles. Oke, Six of Cups ini ya, klarifikasinya adalah kolaborasi yang tidak jadi atau third party yang nggak jadi, yang sudah berakhir, pihak ketiga yang gagal, kolaborasi yang gagal atau sudah selesai. World, tapi belum gagal, tapi belum selesai, masih kebuka, cycle itu masih kebuka, belum selesai, masalahnya belum selesai. Ini masalah di komunikasi juga, teknologi juga. Tapi kalian ingin mencoba untuk meninggalkan semuanya di belakang, segala dramanya, dan moving on, moving forward. Subconscious mind-nya dari Six of Cups itu ada Seven of Earth. Ini tentang Seven of Earth itu energi Capricorn ya, energi Capricorn. Kalian lagi mencermati, mengobservasi segala sesuatu yang itu worth untuk dilanjutkan atau enggak. Four of Water, kalian masih nggak puas, kalian merasa bosan,
tetap kalian masih merasa bosan, merasa nggak puas, stagnan. Hierophant ini komitmen, masih adanya komitmen atau ada komitmen, ada ikatan yang membatasi kalian sendiri. Messenger of air ini tentang komunikasi, spying, mata-matain. Patience, energi Sagittarius buat kalian itu ada di komunikasi, ya. Patience tentang healing, tentang kesabaran dalam berproses memahami segala sesuatunya. Kalau belum ada pemahaman itu, kalau belum ada healing itu, kalian nggak mungkin bisa memulai sesuatu yang baru. Energi kalian sendiri, Queen of Air, kalian harus mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang memang sudah tidak berguna lagi. Gue pengen klarifikasi challenge kalian, Seven of Air. Challenge Seven of Air. Klarifikasi Seven of Air, please. Klarifikasi Seven of Air. Gokil, nggak keluar-keluar, men. Oh, udah deh. Kenapa nggak keluar-keluar ya? Aneh loh. Seven of Air, klarifikasi. The Hierophant, Taurus, Four of Water, Transformation, The Magician. Klarifikasi dari Seven of Air, nyuri-nyuri kesempatan ini, ya, challenge kalian. Jati diri kalian sendiri, integritas kalian sendiri adalah di komitmen itu sendiri yang kalian punyai. Kalian mencolong-colong waktu dari colong-colong kesempatan dari komitmen kalian sendiri. Entah itu pernikahan, rumah tangga, ya. Itu energi Taurus, dan di situ ada Uranus, rebel. Karena segala sesuatunya itu tidak memuaskan kalian lagi. Kalian tidak happy, kalian bosan, kalian stuck, dan kalian ingin mentransformasi semuanya. Taurus buat kalian itu ada di shared finance, partners resources, finance yang kalian, dan misteri. Four of dan transformasi itu ya ini juga tentang transformasi, ya, ada di transformasi kalian Taurus. Dan transformasi ini energinya Scorpio, yang mana itu juga tentang finance kalian, ya, tentang income kalian juga, tapi juga tentang jati diri kalian sendiri, integritas kalian sendiri. Energi Virgo, Magician, Gemini, energi Gemini, Virgo, juga Scorpio. Semuanya tentang transformasi, tentang healing, tentang ending dan closure. Kalau Gemini itu ada di silence, travel, movements, actions, wisdom, higher education, foreigns. Dan ini kalian mampu menciptakan apapun, yang merealisasikan apapun yang kalian inginkan. Fortune of Will, karma yang sudah harus diakhiri dan untuk memulai sesuatu yang baru. Energi Sagittarius dan juga Pisces. Sagittarius adalah di komunikasi, Pisces itu ada di kesehari-harian kalian. Kalian merasa terjebak dengan Eight of Air.
terjebak oleh kebohongan kalian sendiri dan cara berpikir kalian sendiri. Karena setelah Seven of Air, Eight of Air, kalian mencoba berkelit dari realitas kalian sendiri dengan mencuri-curi kesempatan untuk menjadi diri kalian sendiri karena kalian tidak sanggup being real. Kalian tidak mampu bertingkah laku seperti kebenaran apa diri kalian sendiri, jati diri kalian sendiri. Kalian umpet-umpetin dan kalian akhirnya Eight of Swords, kalian merasa terjebak oleh kebohongan kalian sendiri. Oke. Kalian tidak bisa jujur pada diri kalian sendiri. Ya, kalian tidak ungkapkan apa yang kalian rasa, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, hanya demi menyenangkan orang lain. Artinya integritas kalian tidak berani menjadi diri kalian sendiri. Gue pengen klarifikasi Two of Cups. Nggak perlu. Seven of Wands. Two of Fire. Aduh. The Empress. Seven of Water. The Magician lagi. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari, ya. Klarifikasinya adalah Two of Fire. Kalian merasa seperti di persimpangan jalan, walaupun kalian ada yang nge-guide. Ini hanya masalah kalian mengambil tindakan. The Empress, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ini energinya Libra, energinya Taurus. Tentang relationship yang sudah ending, sudah berakhir. Dan ini Divine Feminine, ini juga Mistress. Nomor 3, pihak ketiga. Kalian berusaha dengan orang ketiga. Seven of Cups, Seven of Water, energi Pisces. Ilusi, opsi, apapun yang kalian pikir itu menyenangkan buat kalian, belum tentu yang kalian pikir. Pisces itu selalu tentang ending, tentang clandestine, tentang hubungan yang diumpetin, rahasia, secrets. Itu Pisces. Subconscious mind, ya, tentang alam bawah sadar kita sendiri. Kalian nggak tahu sebenarnya apa yang buat kalian happy, tapi kalian percaya itu ada sesuatu dan kalian akan memanifestasikannya, atau dia memanifestasikan kalian. Ini energinya Twin Flame. Sagittarius juga Pisces. Sesuatu yang berakhir, sesuatu yang harus berakhir untuk memulai sesuatu yang baru. Balik lagi, Eight of Air. Komunikasi. Gue pengen klarifikasi. Oke, gue mau ke Two of Cups. Messenger of Air, King of Fire kebalik, Tree of Fire, Patience,
Kalian sudah tidak mau tahu. Two of Cups ini diklarifikasi, kalian sudah tidak mau tahu. Kalian tidak mau mengambil keputusan atau tidak adanya komunikasi, ya. Kalian juga udah nggak mau tahu. King of Fire kebalik, energinya Aries kebalik. Ini dia yang kehilangan kontrol karena energinya kebalik, artinya dia kehilangan kontrol, dia nggak punya kendali, nggak punya kuasa akan hidupnya sendiri. Dan ini biasanya sangat emosional dan kelakuannya itu bisa sangat menyebalkan, ya, sangat otoriter. Karena tidak bisa men-channel, ya, energinya, rasanya, emosinya, ya, dia jadinya menyebalkan. Tree of Fire, kalian ingin kembali, kalian ingin kembali, kalian lagi nunggu kabar atau kalian ingin memberi kabar seseorang yang jauh, dari seseorang yang jauh. Patience, healing, ini energi Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius, ini energinya healing. Kalian mencoba memahami, ya. Tapi ya ini semua energinya nggak bagus banget. Kalian mencoba untuk healing. Gue cuma bisa bilang kalian nggak akan pernah bisa healing kalau kalian masih, jadi gini, kalian nggak akan pernah bisa, ya, menyembuhkan diri kalian di mana kalian mendapatkan penyakit tersebut. Oke. Istilahnya, kalau kalian dapat COVID, kalian harus ditarik keluar. Atau yang lain harus ditarik keluar supaya diamankan, supaya bisa disembuhkan. Mungkin kalian keblok juga komunikasinya, makanya kalian jadinya energinya ribet banget, berantakan, kesannya otoriter karena komunikasi kalian keblok. Kalian harus healing dulu. Messenger of Water, kalian ingin minta maaf. The Star, segala sesuatu yang terjadi itu memang sudah takdir, sudah suratan untuk terjadi, entah itu baik, entah itu buruk. Sesuatunya memang sudah seharusnya terjadi. Toxic Temptation, toxic, ini energi yang Capricorn. Ace of Air, kalian akan mengambil keputusan itu, dan kalian akan memutuskan komitmen kalian. King of Earth, energinya Taurus. Queen of Air, energinya kalian sendiri. Gue pengen lihat outcome. Nah, outcome ya, Six of Pentacles. Nine of Pentacles kebalik. Two of Air, Patience. Eight of Pentacles. Kalian sibuk kerja, belajar. Makanya kalian gak pernah bisa healing, karena kalian gak pernah punya waktu untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian akan selalu berada di
posisi healing. Kalian selalu merepeat lessons itu. Kalian nggak akan pernah dapat pemahamannya. Karena apa? Karena kalian nggak pernah fokus pada diri kalian sendiri. Kalian fokus pada pekerjaan saja. Ya, jadi di sini ada gambar jam di dadanya, yang mana adalah hatinya dia sendiri yang berdetak, tok tik tok tik tok tik tok. Divine timing process. Time is a myth. Divine timing is a myth. Ya, kalian nggak akan pernah dapat waktu yang tepat. Kalau kalian hanya menunggu waktu itu nggak akan pernah tepat. Ya, tidak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah selalu sekarang. Untuk kapan gue harus mulai belajar? Ya sekarang. Bukan besok, bukan kapan lagi. Sekarang. Kalian untuk apapun itu sekarang, bukan besok, bukan kapan lagi, sekarang. Jadi waktunya nggak tepat. Siapa bilang waktunya nggak tepat? Itu kan cuma ego kita doang bilang kita nggak tepat karena kita nggak mau. Itu alibinya kita, alasannya kita doang, justifikasi kita untuk untuk menghindari suatu konflik, menghadapi diri kita sendiri. Kita selalu lari dari diri kita sendiri. Kapan lo mau self worth gitu? Nggak ada waktu gue gitu. Gue harus kerja. Padahal yang namanya benar-benar kerja adalah self worth. Lu kerja untuk apa? Gue tanya nih, lu kerja untuk apa? Cuma untuk lo buang-buang. Terus untuk bilangnya untuk orang lain, untuk menyenangkan orang lain. Terus sekarang orang-orang di sekitar lo seneng dengan apapun yang lo lakukan sekarang, dengan yang lo kayaknya mereka puas, bangga dengan lo yang suka curi-curi kesempatan ini. Coba jujur pada diri sendiri dulu. Klarifikasi dari Six of Pentacles, Nine of Earth kebalik. Ini artinya kalian masih bergantung. Kalian nggak single, ya. Kalian nggak single. Kalian masih terikat. Kalian nggak mandiri. Kalian masih nggak grounded. Kalian masih nggak freedom. Masih bergantung. Dan kalian kalian takut untuk sendiri. Jadi kalian harus selalu merasa harus ada yang nemenin, harus ada yang ngelindungin, harus penyelamat gue harus ada gitu. Kalau enggak gue nggak bisa hidup. Anjir, drama banget ya sih lo. Sorry, gue ngomong apa adanya. Two of Air. Kalian merasa belum punya cukup informasi untuk mengambil sebuah keputusan karena kalian bingung akan dua opsi itu. Dua opsi itu kalian merasa tidak punya informasi yang cukup untuk ngambil keputusan. Buat gue, ya, ini nggak akan pernah berakhir. Kenapa? Balik lagi, time is a myth. Ya. Ini cuman alasan kita untuk tidak bisa menerima sebuah kenyataan. Adanya cuman itu, Bo. Lo mau nunggu apaan lagi? Adanya cuman itu. Pilihan lo cuman itu. Ya. Bisa menerima, bisa baca, bisa melihat atau enggak, itu masalah lo. Gitu. Lo makin mau merugikan diri lo sendiri dan orang lain sekitar lo dengan menggantung gini, nggak jelas, serah lo. Yang jelas di sini ada penyakit, gitu. Ada yang sakit. Ini kayak ada bom di sini yang siap meledak. Dan di alam bawah sadar lo adalah kerja.
King of Swords, energi kalian sendiri, atau ini energi Aquarius, yang mana adalah tentang pleasure, dan ini tentang komunikasi, nothing but the truth, ya. Adanya pengakuan, Six of Wands, pengakuan, adanya task accomplished, tugas yang sudah selesai dikerjakan, dan itu dapat pengakuan. Ini energinya Leo. Leo itu buat kalian ada di sahabat, friendship, network, ya. Ace of Earth, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ya, tapi kalian merasa terjebak, kalian nggak akan bisa mulai sesuatu yang baru kalau posisinya masih kayak gini. Nggak akan pernah. Kalian akan selalu terus repeating the lessons. Trust me on that. Udah, Oracle gue udah keluarin, ya. Nih, gue tanya dari Mystical Shaman. Dari Mystical Shaman gue tanya, apa yang kalian harus pahami, apa yang harus kalian sadari dari alam bawah sadar kalian. Kalian dapat the Ancient One. Kebalik tapi Bu, ini tegak, ya. Kebalik artinya semua yang gue jelasin di sini tadi, artinya ini kebalik. Kalian diminta untuk meng-examine, ya, untuk menelaah lagi action kalian, tingkah laku kalian sendiri, ya, itu sesuai dengan integritas kalian nggak? Bahkan sanggup nggak kalian memaafkan leluhur kalian, ya, masa lalu kalian, bahkan diri kalian sendiri, dan lepas dari rantai itu tadi yang repeating the lessons tadi, ya. Karena itu semua yang bikin toxic, ya, yang selalu mengikat bahkan di tubuh kita. Dari Wisdom of the Oracle, gue nanya, apa yang harus kalian pahami dari misteri alam bawah sadar kalian, Libra? Kalian dapat clean it up. Clean it up-nya ada di atas nih. Jadi asumsi cara berpikir kalian sendiri, persepsi dan mindset kalian sendiri yang harus kalian bersihkan. Dari Goddess Guidance, gue tanya petunjuk, bimbingan, dan nasihat untuk Libra dari alam bawah sadarnya itu apa? Kalian dapat Athena, Inner Wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kalian menunggu waktu. Waktu itu nggak akan pernah tepat. Without delay. Baca nggak? Okay. Dari Universe Tarot, gue tanya apa yang Libra ingin ungkapkan dari alam bawah sadarnya. You got, kalian dapat the more energy and attention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Semakin banyak energi dan niat yang kalian bawa dengan segala kepercayaan dan iman, semakin kalian tidak takut dan bebas dari takut. Oke. Nah, ini seperti the Ancient Ones. Kalian bisa bebas dari apapun yang mengikat kalian. Tapi kalian harus menelaah lagi tingkah laku kalian sendiri. Sesuai nggak dengan integritas kalian, kejujuran kalian. Dan kalau kalian masih belum bisa memaafkan diri kalian sendiri, atau bahkan leluhur kalian, masa lalu kalian, sudah saatnya kalian untuk memaafkan. Karena itu satu-satunya cara untuk membebaskan diri sendiri dari rantai itu. Dan itu adalah healing. Oke, Libra, semoga resonates. Gue minta jangan baper, karena memang inilah cara gue berkomunikasi. Kalau emang resonates, please like dan komen. Kalau enggak,
Semoga bisa menemukan kesesuaian di bacaan yang lain. Kita ketemu di episode berikutnya. Dah.